Pertempuran ini terjadi pada 12 Maret hari kemarin. Jadi di sini tertulis nama-nama mujahidin yang tewas di perang Israel Palestina. Palestina menyerang Israel dengan tembak-tembakan dari tempat yang tersembunyi. Ini untuk membalas dari serangan-serangan Israel yang beberapa hari yang lewat sporadis. Pejuang-pejuang Hamas terus bergerak dari segala sudut menghindari serbuan-serbuan Israel yang kadang datangnya tiba-tiba. Pertempuran ini sepertinya masih akan panjang karena Israel sendiri bertekad akan merebut Gaza beberapa hari ke depan pada bulan Ramadan ini. Tapi pejuang Hamas pantang mundur dan terus memberikan balasan-balasan yang berarti sebagai wujud pejuang-pejuang dan sebagai semangat dari mujahidin yang telah tewas dalam peperangan ini. Sepertinya pertempuran ini akan terus berlanjut dan belum bisa dipastikan karena masing-masing mempunyai propaganda sendiri dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan beberapa langkah lebih maju dalam peperangan kemarin-kemarin ini. Tapi pejuang Hamas terus melakukan serangan balasan-balasan yang membuat sedikit Israel emosi dengan kembali membalas dari serangan-serangan dari pejuang-pejuang Palestina ini. Tembakan-tembakan dari pejuang Palestina ini adalah gambaran semangat untuk Palestina supaya menjadi negara yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beberapa hari lalu peperangan sporadis terjadi di Palestina antara Hamas dan Israel. Kita ketahui hari-hari belakangan ini justru setelah ada serangan-serangan itu penjajah Israel ini mengeluarkan peraturan baru bahwa Masjidil Aqsa ini kurang lebih akan ditutup, kurang lebih seperti itu beritanya. Oke, sedulur-sedulur, kita tinggalkan itu pejuang-pejuang Hamas yang saat ini lagi bertempur kepada penjajah Israel. Semoga mendapatkan kemenangan. Kita kembali ke masalah Balawi yang ada di negara kita. Begini, baru-baru ini hari kemarin juga terjadi dialog antara beberapa orang, ada Gus Rumel, ada Kiai Haji Maduddin Al-Bantani, ada A.S. Hikam, seorang ilmuwan muslim dari Nahdlatul Ulama juga. Ini membahas tentang perkara-perkara nasab yang kemarin. Kita sudah tahu dalam video itu yang disiarkan secara online terjadi dialog-dialog yang seru. Lantas ketika Gus Rumel ini menjawab beberapa pertanyaan dengan dalil-dalil yang kita sedikit ya lucu-lucu bagaimana, ini bahkan teman-teman yang di podcast online ini seperti Pak Hikam, kemudian Kiai Imad, dan satunya ini saya lupa namanya, ini membuat tersenyum-senyum. Jadi ya Gus Rumel ini nggak tahu apakah dia ini membela ini secara pribadi dengan keilmuannya yang dia pelajari dan dia mengumpulkan kitab-kitab dari perjalanannya dia ke luar negeri. Kita nggak tahu juga, ataukah ada agenda-agenda titipan-titipan. Karena apa? Kita lihat sendiri dalam beberapa waktu lalu
Di samping Gus Rumel juga ada siapa itu yang dari Sidogiri katanya, itu juga begitu mati-matian membela Pak Alawi. Tentu saja dengan dalil-dalilnya sendiri yang dia kumpulkan dari berbagai macam sudut tentunya. Tapi untuk yang kemarin ini antara Gus Rumel dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bersama dua orang itu, Pak Hikam sama siapa itu, dalam dialog seru itu online kemarin ini, sedulur-sedulur tentu sudah bisa menyimpulkan seberapa keilmuan dari mereka-mereka yang kemarin ini podcast online. Pokoknya seru. Tapi yang jelas di sini yang tidak bisa dibantah adalah pembelaan-pembelaan dari Gus Rumel ini tidak bisa mematahkan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bahkan konon kita kalau melihat di balik perdebatan-perdebatan itu, kita sepertinya membuka kedok seperti itu, wow alam. Karena hati siapa yang tahu dari Pak Rumel ini kenapa dibelanya Pak Alawi ini mati-matian, apakah ada sesuatu di belakangnya. Dan netizen ini di komen-komen ini selalu ramai yang berprediksi bahwa Pak Rumel ini di belakangnya ada urusan-urusan masalah finansial. Saya nggak tahu, semoga aja tidak demikian karena ini ranah ilmiah yang tentu saja harus dibalas dengan argumentasi yang ilmiah. Lantas kenapa Pak Alawi selama ini nggak nongol, nggak muncul, bahkan secuil kata pun tidak ada sama sekali yang menyanggah dari polemik selama ini? Apakah Pak Alawi ini ketakutan atau mempunyai strategi yang lain? Karena memang gen-gen mereka ini terkenal di mana-mana dunia ini, ya selalu gampang menyelusup, licik, terus gampang berkamuflase. Nah, kita sudah tahu sejarahnya itu dari dulu itu seperti itu di mana-mana. Saya nggak perlu sebutkan lagi, tapi yang jelas haplogrup mereka ini memang di mana-mana dunia ini selalu menimbulkan huru-hara. Nah begitu. Jadi ini tidak bisa dibantah lagi bagaimana ini. Nah ini kemarin yang terjadi dialog itu kita sudah tahu semua. Jadi nggak usah berpanjang-panjang sebenarnya. Tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini jelas sampai detik ini tidak bisa dipatahkan untuk saat ini. Tapi wau alam kalau para Balawi ini menemukan keajaiban dengan kitab yang bisa merubah dunia, mungkin tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini bisa dipatahkan atau dihancurkan. Kata Kiai Qurtubi, dibom dengan kitab yang dia karang, bombastis dan menggelikan. Jadi pokoknya dari pertemuan kemarin ini antara Gus Rumel, Kiai Haji Imaduddin, Pak Hikam, dan satunya ini siapa yang kok saya kurang begitu akrab di telinga atau kurang begitu familiar selama ini sudah kita dapat simpulkan kalau ya sebenarnya ini sudah selesai masalah nasab Balawi yang ada di Indonesia ini.
tinggal mereka-mereka ini mau mengakui secara terang-terangan atau tidak. Itu saja. Tapi naga-naganya, mereka-mereka Habib Alawi yang ada di Indonesia ini tetap tidak akan mau mengakui terang-terangan bahwa mereka ini, klannya ini, gennya ini adalah berhaplogrup G, yaitu Yahudi Askenazi. Bahkan kemarin juga ada berita lagi yang juga sebenarnya ini, ya bagaimana kita kalau kita ngomong seperti Hanif Alatas kemarin tuh, setelah tahu polemik nasab ini membesar dan menakutkan mereka, ya dia mengeluarkan himbauan atau dalil yang mengatakan bahwa untuk tes DNA itu tidak boleh atau haram atau apa. Itu karena Dr. Sugeng juga sudah kemarin dalam videonya itu mengatakan kalau marga Al-Atos itu yang sudah tes DNA ditemukan di Family Tree, kalau nggak situs Family Tree kalau nggak salah, itu semuanya yang namanya Al-Atos itu berhalogrup G. Nah, pasti yang jelas itu adalah Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Jadi ini nggak usah ngomong besar-besar, yang namanya Al-Atos, terus Al-Habsi, Asegaf, terus apalagi Basaiban, dan banyak lagi, itu sama Syekh Syarif Syarifuddin, mufti di Yaman ini marga itu bukanlah turunan dari Nabi kita Muhammad SAW, bukan klan yaitu dari keturunan Kanjeng Nabi. Itu adalah dibatalkan oleh Syekh Syarif Syarifuddin dari Yaman, bahwa yang namanya Al-Atos, Asegaf itu bukanlah dzurriyyah dari Nabi. Kurang apa lagi? Sudahlah, kita ini warga negara Indonesia, jadilah Indonesia yang benar. Jangan teriak-teriak, karena sebab teriak-teriak itu menjadi kita ini berpecah belah. Seperti itu. Jadi sadarlah bahwa ente juga di negara ini cari makan di sini, ya kan, hidup di sini, bahkan semuanya di sini, dan rezeki-rezeki yang kamu dapatkan juga di sini. Sudahlah, jadi Indonesia yang benar. Kalau memang mau jadi ulama yang benar, nggak usah lagi mendoktrin-doktrin bahwa lo adalah majikan dari kita, majikan dari Hong Kong. Begitu juga Wahabi ini yang saya lihat ini dari sononya, dari aliran-aliran agama yang ada di kita, nggak Wahabi, nggak Ba'alawi, kok itu dedengkotnya itu dari sana semua. Heran juga apakah mereka di sana itu memang gennya itu suka bikin rusuh di mana-mana tempat. Dia nggak peduli tentang Indonesia ini akan pecah seperti apa, karena memang nenek-nenek mereka ini nggak berjuang untuk memerdekakan negara kita. Ba'alawi begitu, Wahabi itu begitu, datang-datang ngerecoi orang yang sudah Islam di sini. Kalau memang mendakwahkan Islam, sono di tempat yang sepi, yang belum kena dakwah dari para wali songo, buktikan kalau doktrin-doktrin kamu itu bisa diterima mereka. Jangan mendoktrinkan orang-orang kita yang sudah Islam sebelum kalian datang ke sini. Dan dedengkot-dedengkot Wahabi dan Ba'alawi ini semuanya dari sana. Dulu dibawa Belanda ke sini. Jadi nasionalismenya itu sepertinya, kalau saya dalam tanda tanya. Karena kalau rumah kita ini ambruk, kita ini khawatir bagaimana kita menjadi rumah ini kuat. Tapi kalau bukan orang yang mempunyai rumah, tentu masa bodoh mau rumah ambruk, mau kebakar, mau apa. Nah, marilah sadar bahwa kita ini hidup di Indonesia ini sudah enak, rezeki ya banyak, leluasa, bebas mau apa saja, tapi tolong jaga nasionalisme kita ini. Jangan gampang mempura-pura meredakan persatuan kita dengan dalih agama, doktrin agama. Bagimu itu sepertinya bagus,
tapi bagi kita itu menimbulkan panas telinga. Semoga pejuang Palestina yang saat ini bertempur di Gaza, di seluruh Palestina, mendapatkan kemenangan, kekuatan, dan bisa semoga suatu saat merdeka, bebas dari penjajah Israel. Yang Israel ini sendiri Yahudi palsu, yang mengaku Yahudi tapi sesungguhnya Yahudi ke-13, juga haplogrupnya G, seperti haplogrup Balawi-Balawi yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, itu berhalogrup G, di mana sejarahnya, di mana orang yang berhalogrup G ini selalu menimbulkan keonaran di mana-mana. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.